Halo guys, selamat datang kembali ke channel YouTube King Zhang Audio. Gimana perasaan kalian setelah menonton video sebelum yang video ini, yang menikmati kemerosotan solusi jika bisnis Anda sedang minus? Dan ini merupakan video yang selanjutnya atau video terusannya dari yang kemarin. Ketika terbang dari Kuala Lumpur ke Cartwheel, Filipina, saya menyempatkan diri membaca buku versi asli Why We Want You to Be Rich, karangan dua maestro kekayaan. Apakah ada yang tahu siapa dua maestro kekayaan tersebut? Ya, Anda benar, Donald Trump dan Robert Kiyosaki. Siapa sih yang tidak tahu mereka? Siapa pula yang tidak mengagumi sepak terjang mereka di dalam dunia bisnis, di dalam dunia yang fana ini? Asal tahu saja, Diti atau Donald Trump adalah salah seorang pengusaha terkaya di Amerika Serikat. Sedangkan Bapak Robert Kiyosaki ini adalah guru kekayaan yang terkenal di dunia ini. Kebetulan saya pribadi pernah menyimak langsung penuturan Robert Kiyosaki dan istrinya Ibu Kim tentang kekayaan. Beberapa waktu yang lalu di Singapura, ya, sebenarnya soal kekayaan kita tidak perlu tabu atau ragu untuk membahasnya, untuk mempelajarinya. Itu memang benar. Salah seorang ulama di negara Konoha ini bahkan pernah berpesan, kekayaan adalah suatu keharusan, bukan hanya cuma keinginan. Ya, kita kembali lagi ke Diti atau ke Pak Donald Trump dan Bapak Robert Kiyosaki. Melalui bukunya, mereka menyadarkan pembaca bahwa kelas menengah dalam kehidupan ke depan itu akan semakin sulit, akan semakin menciut, akan semakin sempit ruang geraknya. Itu menurut prediksi mereka. Kelak di negara-negara maju, orang rata-rata hampir tidak memperoleh tempat. Nah, oleh karena itu, alasan tertentu, maka yang eksis hanyalah kelas atas dan kelas bawah. Lantas, apa yang seharusnya menjadi concern kita? Semua itu begitu jelas. Untuk menempati kelas atas, kita tidak boleh setengah-setengah. Harus benar-benar niat. Harus benar-benar disiplin. Maksudnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, investasi, maupun bidang lainnya. Kita mesti berpikir untuk menang, bukan sekedar tidak kalah. Itulah penyakit mental yang berulang kali diingatkan oleh kedua maha guru tersebut, Donald Trump dan Robert Kiyosaki. Tentunya Anda tahu bahwa resiko di dalam bisnis yang positif adalah rezeki.
Kesimpulannya seperti ini. Di mana ada resiko, pasti ada rezeki. Dalam hal ini, saya sangat menyetujui dengan filosofi General Electric, perusahaan yang paling terkenal di planet bumi ini, yaitu to be number one or number two or out. Percaya atau tidak, kunci utama untuk meraihnya adalah dengan menjadi orang yang keras kepala. Intinya itu harus tidak gampang percaya kepada orang lain, orang yang sangat gigih, dan harus lebih sangat-sangat gigih lagi, tegap pendirian. Tentunya dalam artian yang positif, bukan dedel atau apa ya? Dedel itu bahasa Jawa, kayak sulit untuk menerima pelajaran yang ingin dipelajari atau asal-asalan. Sejenak simaklah dan dengarkanlah omongan saya di dalam video ini. Ada seorang pria yang tergila-gila dengan usaha mebel. Kemudian ia membuat bisnis furnitur atau mebel dengan nama 1MB. Tapi sayangnya ia gagal. Ia pun kembali menjajal atau mencoba bisnis tersebut lagi, dan namanya diubah menjadi 2MB. Namun lagi-lagi ia gagal. Selanjutnya sampai dia mengulangi lagi, mengubah namanya menjadi 3MB, 4MB, 5MB, dan 6MB. Adalah upaya-upaya yang ia lakukan agar sanggup bertahan di bisnis mebel. Ya, tetap saja ia gagal. Akhirnya dia pun putus asa, menyerah. Sampai suatu ketika ada orang lain yang tertarik akan bisnis tersebut, dan ia pun menekuninya lebih disiplin, dan ia memberi nama usaha atau bisnis tersebut 7MB. Dan kita pun maklum ending dari kisah tersebut, di mana sejak saat 7MB menjadi salah satu furnitur, salah satu bisnis yang paling digemari seantero bumi ini. Wah, ngomong-ngomong, apa sih salah dengan pria yang pertama atau orang yang melakukan bisnis dari bernama 1MB, 2MB, 3MB, 4MB, sampai 6MB? Kesimpulannya sederhana, salahnya adalah dia itu kurang gigih, kurang lebih gigih lagi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika si pria pertama tadi mencoba hingga ke-7 kalinya. Bisa jadi kesuksesan 7MB itu menjadi hak pria yang pertama tadi. Bukan kebetulan, angka 7 itu menyimpan rahasia tersendiri. Bisa dikatakan Seven of Secrets. Dalam budaya Indonesia, Jawa, Islam, Cina, Barat, Mandarin, pokoknya di semua kultur nyaris tanpa terkecuali berkaitan dengan angka 7. Lahirlah istilah 7 lapis bumi, 7 hari, 7 lapis langit, 7 bulanan atau mitoni dalam bahasa Jawa.
Hal tersebut memang sangat berkaitan. Namanya juga Secret of Seven. Serta serba 7 dalam ibadah haji bagi orang Islam yang sedang melakukan ibadah haji. Dan masih banyak lagi. Tahukah Anda apa esensinya? Salah satunya itu merupakan isyarat kepada segenap umat manusia agar siap berproses. Minimal 7 kali usaha, minimal 7 kali upayanya. Catatlah, baik Diti atau Donald Trump maupun Robert Kiyosaki juga pernah gagal, bahkan bangkrut, terbelit hutang, setidak-tidaknya di bidang tertentu. Persis menyerupai roller coaster. Ya, kata-kata dari John Bon Jovi di video yang sebelumnya. Yang menggali titik terendah. Akan tetapi, mereka tetap keras kepala. Mereka sangat gigih. Mereka sangat disiplin. Kini mereka adalah ikon di jalur bisnis mereka masing-masing. Saya sendiri bisa memetik pelajaran berharga sewaktu berada di University of Philippines di Manila. Di sana saya menyaksikan penampilan ratusan praktisi, seorang tenaga dalam, seorang ahli pernapasan dari berbagai negara, termasuk Australia, Austria, Afrika, dan Somalia. Luar biasa aksi mereka. Meskipun tujuan utama orang yang ahli tenaga dalam, orang yang ahli pernapasan adalah untuk setengah bercanda. Duh, kok bisa seperti itu, Pak? Ada seorang yang nyeletuk. Bisa atau enggak? Saya itu mahir, saya itu ahli di bidang tersebut tanpa harus berlatih tenaga dalam, tanpa harus berlatih pernapasan. Intinya tiba-tiba bisa saja. Nah, pola pikir inilah yang merupakan kesalahan terbesar dari kebanyakan Anda. Maunya mengakali atau ingin proses cepat. Persis seperti siapa itu yang di sebuah film Doraemon. Padahal segala sesuatu itu harus ada prosesnya, harus ada inputnya, dan harus ada outputnya. Sebuah catatan, sekarang yang didesak orang adalah outcome dan bukan sekedar output. Saya ulangi lagi, semua itu ada prosesnya. Seorang nabi sekalipun belum tentu bisa meninggalkan sebuah proses. Lah, apalagi Anda? Memangnya Anda itu siapa? Dapat privilege dari mana? Begitulah kira-kira. Kita semua terikat dengan hukum alam, sunnatullah. Istilah lainnya, satu hal yang perlu digarisbawahi. Janganlah takut berproses. Nikmati saja. Soal gagal atau tidak, itu sama sekali bukan urusan Anda. Bukankah kegagalan itu mata rantai tak terelakkan, mata rantai yang tidak bisa diputus dalam sebuah proses? Hal yang terpenting, give your best shot. Dan tentu saja dengan sedikit gigih, dengan sedikit disiplin, paling tidak 7 kali usaha Anda.
7 kali upaya Anda untuk mencoba. Terus, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, petiklah dan ambillah pelajaran dari sebuah proses tersebut. Sekedar perumpamaan, seandainya Anda pernah merugi sebesar 30 juta dalam bisnis, maka sesungguhnya Anda telah meraih gelar MBA. Seandainya Anda pernah kehilangan sebesar 100 juta dalam investasi, maka sesungguhnya Anda telah meraih gelar doktor. Demikianlah analogi yang bisa saya paparkan. Jangan tertawa, karena uang sebanyak itu adalah biaya belajarnya. Wih, bukan sembarang belajar, melainkan belajar langsung dari lapangan, belajar langsung dari pengalaman. Karena sejatinya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekali lagi, berbuatlah. Take action, take risk. High risk, high return. Itulah awal dari setiap proses. Kemudian agar kaya, kerahkan konsentrasi untuk make money. Bukan hanya sekedar gigih saja, bukan hanya sekedar disiplin saja. Sadarlah, tidak akan berubah potensi menjadi prestasi tanpa persistensi. Baca kembali dan dengarkan apa kalimat yang baru saja saya utarakan. Sadarlah, tidak akan berubah potensi menjadi prestasi tanpa persistensi. Setelah segala sesuatunya mengalir, setelah segala sesuatunya bergulir, saya yakin Anda akan menemukan nikmatnya sebuah proses. Sungguh, Anda bakal menemukan, Anda bakal mengalir, Anda bakal bergulir untuk menikmati sebuah proses.